Selamat siang teman-teman semuanya. Halo Future Innovators, gimana nih kabarnya hari ini? Gimana nih Kak Naura kabarnya hari ini? Aku sih baik. Coba kalau dari Hmm, teman-teman gimana? Semoga kalian semua juga kabarnya baik dan tetap semangat ya. Nah, Betul. kita ada webinar yang keren banget nih hari ini. Betul banget. Apalagi sekarang kehidupan mahasiswa nih rasanya udah deket banget sama AI gak Iya sih? bener banget ya, walaupun tugas makin banyak dan deadline kita lagi Betul. makin mepet ya Kak ya. Iya. Nah, karena itu webinar ini bakalan menarik banget nih, karena nggak cuma membahas AI secara umum teman-teman, tapi kita bakalan membahas AI gimana sih menggunakannya secara efektif, cerdas, dan juga tepat bijak nih dalam dunia akademik. Betul banget nih. Baik, sebelum acara dimulai, kami minta tolong untuk kalian mengaktifkan kameranya Kameranya dan juga masing-masing. menjaga ketertiban dengan Mematikan mikrofon kalian. dan juga jangan lupa siapkan catatan dan juga screenshot materi penting karena akan ada insight menarik nih. Nah, selain itu nantinya akan ada sesi games tanya jawab dan di akhir nanti kita ada absensi yang nantinya untuk kalian mendapatkan e-sertifikat nih. Jadi jangan lupa stay sampai akhir acara ya, Bener guys. banget, jangan lupa stay tune ya. Baik, Betul. yang terhormat Ibu Erna Ernawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, narasumber kegiatan, panitia pelaksana, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kali ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Natali Vanesada Saya Naura Pritalia yang yang akan akan membantu membantu jalannya jalannya acara acara pada siang siang hari hari ini. ini. Semoga webinar ini bisa memberikan wawasan dan insight baru tentang AI yang bukan hanya teknologi yang sedang tren, tapi juga sebagai partner belajar untuk berkembang di dunia digital nih teman-teman. Betul. Nah, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan, marilah kita memasuki sesi doa. Kepada Karaina kami persilahkan. Baik, terima kasih Natali dan Naura atas kesempatannya. Sebelumnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tanpa hambatan dari awal hingga akhir. Semoga narasumber diberikan kelancaran dalam menyampaikan ilmu dan informasi yang bermanfaat, serta seluruh peserta diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami materi dan mengikuti kegiatan ini. Semoga webinar yang kita laksanakan pada hari ini dapat menambahkan wawasan, memberikan inspirasi, serta membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas doanya ya Kak Raina. Betul. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir acara. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan hikmat. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar, yaitu Kak Ahmad Rantisi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Erna selaku dosen pembimbing dan Talita Razana sebagai pemateri, serta teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar Optima AI from Like a Pro, maksimalkan AI untuk pembelajaran. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan memberikan insight baru mengenai pemanfaatan AI secara bijak dan optimal di era digital saat ini. Karena, mari jujur, sekarang bahkan orang yang mau bikin caption pun kadang nanya AI dulu. Peradaban bergerak dengan cara yang aneh. Saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mempersiapkan acara ini, serta kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Akhir kata, saya berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi inti yang pastinya paling ditunggu-tunggu nih. Benar, di era digital sekarang ini, AI itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari nggak sih, Kak? Betul banget. Kita sering banget gunain AI, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan AI secara efektif, namun juga bertanggung jawab? Karena ternyata kualitas jawaban AI itu sangat dipengaruhi oleh cara kita memberikan prompt. Makanya tema hari ini sangat relevan banget nih untuk pelajar dan mahasiswa sekarang. Nah, betul banget karena di webinar kali ini kita bakalan belajar tentang gimana sih AI membantu kita dalam proses pembelajaran, gimana sih membuat prompt yang efektif, juga menggunakan AI untuk brainstorming, rangkuman, parafrase akademik, dan juga gimana menggunakan AI tanpa terjebak plagiarisme nih, Kak Naura. Betul, dan yang paling penting nih, kita juga akan membahas bagaimana nih tetap kritis saat menggunakan AI. Karena AI itu alat bantu, bukan alat yang menggantikan proses kita secara berpikir. Bener banget nih. Jadi AI ini memang sebenarnya tools ya, Kak Naura Iya. ya. Nah, materi keren kita ini bakalan dibawakan oleh salah satu mahasiswa komunikasi digital SVIPB, seorang konten kreator juga, Talita Razana Fitri Oktra Denia nih, Kak Naura. Wah, Dia itu seorang public speaker, voice over, content writer, sampai public relation. keren banget ya. Ya, padahal masih muda banget ya, Kak Naura. Betul. Untuk membantu sesi webinar kali ini, acara akan dipandu oleh moderator. Kepada Kak Nova Ramadan, kami persilahkan untuk mengambil alih jalannya sesi webinar. Nah, selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang. Sebelumnya izin aku memperkenalkan diri, nama aku Nova Ramadan Marika dari Sekolah Vokasi IPB dengan Prodi Komunikasi Digital dan Media. Sebelumnya kenalin nama aku Noval. Di sini aku hadir sebagai moderator. Di sini aku nggak sendiri, aku di sini ditemanin oleh Katalita Razana Fitri Oktavia Diana. Halo Kak. Halo, Kak Nova. Aduh. Selamat siang. Aduh, gimana nih kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kalau kabar Novel sendiri? Alhamdulillah sehat setelah ya kemarin tugas-tugas yang bujibun itu kita aduh Tugas festival budaya, iya terus tugas kampus desa. iya Kita ada tugas webinar, teman-teman. iya itu dia makasih siap. Sebelumnya mungkin aku mau ceritain juga sedikit background dari Katalita. Jadi Katalita ini adalah seorang visual kreatif, content creator, public speaker dan voice over talent asal Bekasi. Kakak asal Bekasi? Betul, asal Gimana Bekasi. tuh? Kamu Aduh, tau gak sih fun fact tentang Bekasi itu apa? apa tuh Kak? Kalau yang kotanya panas banget itu, Ah,
Beda alam ya. Beda alam. Kemarin kalau Merkurius ini di sini, di Di sini, depannya lagi ya, betul. depannya lagi ya. Iya, betul sekali. Aduh. Sering disebut planet lain. Nah, itu dia. Aduh. Dan ternyata saat ini Katalita sendiri itu sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa komunikasi digital media di IPB University, satu prodi kita. Kata prodi kita. Gila, prodi yang paling banyak pendaftar izin. 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 Nah, di sini sendiri Katalita sendiri memiliki ketertarikan besar di bidang visual storytelling, digital content, creative campaigns, serta pengembangan media kreatif. Wah, apa aja tuh Kak maksudnya Kak? Kalau aku sendiri, biasa aku tuh campaign melalui konten. Nah, Hmm. dari konten tersebut, aku tuh mengemasnya dalam sebuah informasi. Nah, tentunya aku tuh kalau misalnya udah kenal AI, konten-konten aku juga beberapa ada yang dibantu sama AI juga. Nah, jadi mengapa di sini aku pengen ngebantu kalian juga dalam pembelajaran, juga dalam konten, itu aku juga sebenarnya suka pakai AI. Tapi kita tuh harus bijak dalam mengelolanya, seperti kita harus parafrase, terus kita harus prompt dengan benar agar nggak kelihatan AI banget. Oh, tentu saja. Terus ternyata nih dalam perjalanan Katalita sendiri tuh udah berpengalaman nih sebagai content creator dan KOL bersama beberapa brand besar nih seperti Paragon Corp, Oppo Indonesia dan Tribun X. Boleh diceritain dikit nggak tentang itu? Gimana? Kok bisa dengan brand-brand besar itu? Oke, jadi awal aku mula tuh, aku mulai konten itu di tahun 2022. Jadi ya iseng-iseng aja buat nyoba konten, dan konten pertama aku bisa tebak nggak kan, Noval? Apa Konten tuh? apa tuh? Penasaran. Nah, tema konten aku tuh dulu bukan education, tapi tema konten aku dulu tuh malah games. Oh, games. Iya, Apa tuh, Kak? games. Jadi kan waktu itu kita online ya tahun 2022. Dan itu lagi happeningnya banget kayak game Roblox, terus juga Zepeto, terus juga Betul. aku pernah ngontenin tentang PUBG juga. Jadi aku dulu pernah main PUBG, tapi sekarang udah vakum karena kan juga sibuk kuliah juga kan. Tapi aku tuh dulu fokus sebagai game yang Zepeto. Dia kan Mhm. juga suka bisa edit-edit karakter gitu. Nah, dari situlah aku bisa dapet sekitar 500 followers pertama aku, dan waktu itu viewsnya itu meledak di 25.000. Cuman karena konten games itu. Nah, dari situ aku kembangin selama kurang lebih sekarang 2026, itu karir aku 5 tahun lebih itu menjadi seorang konten kreator, dan perjalanannya juga gak gampang walaupun aku bisa dibilang masih konten kreator pemula atau KOL pemula, belum sebanyak itu followersnya, tapi dari situ aku tuh tetap optimis kalau misalnya waktu itu aku bisa di-endorse seperti kreator-kreator yang lain. Jadi waktu pertama kali aku di-endorse itu bisa dibilang aku dapat penghasilan pertama itu di 15.000. Ya, di 15.000 itu berbentuk paid promote di story Instagram. Nah, setelah itu, walaupun teman-teman nih nanti kalau misalnya mau konten, nggak apa-apa kalau misalkan followers kalian di masih 5.000 gitu, itu sebenarnya udah bisa dapet fee atau bayaran yang gede. Karena waktu aku di 4.000 followers pun, aku dapat bayaran dari Burger Bangor itu sekitar 500.000. Ya, Keren, dan keren, keren. ya, kuncinya itu bukan di followers, tapi di konsisten. Ah, Konsisten konsisten. Iya, konten. iya. Sampai kita tuh kalau misalkan konsisten konten, kita viewsnya bakal naik terus kan, Noval? Oh, iya Iya, gitu, Kak. iya. Apa tuh views kontennya bakalan naik naik terus, dan kita makanya harus konsisten dan harus paham yang namanya algoritma juga. Oke, Gitu. keren banget ya Kak. Itu berarti boleh tepuk tangan buat semuanya. Nah, sebelumnya kan aku di sini juga ada nih sebutin Kak juga konten kreator entah itu di eh, Paragon, Oppo ataupun Tribun X. Kak boleh jelasin nggak perjalanan Kakak pertama kali? Kan Kakak juga pasti nggak jauh-jauh dari AI nih. Gitu. Boleh nggak diceritain pertama kali mengenal dunia AI, terus gimana sih pakai AI buat konten-konten Kakak? Kan pasti kan kadang konten kreator tuh pakai AI kan zaman-zaman sekarang misalnya entah itu buat Iya. naskahnya atau buat konsepsi videonya. Tapi boleh mungkin dijelasin dari Katalita sendiri bagaimana Katalita menggunakan AI atau ya ngeprom dan sebagainya gitu. Oke, jadi waktu pertama kali aku kenal AI pastinya itu dari chat GPT. Kalau kita lihat-lihat ya, karena kalau misalnya aku pakai Meta AI itu, kamu pernah nggak sih sering kalau misalkan Meta AI itu kurang nyambung gitu brainstormingnya sama Ah, kita? ya 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 Ya, pernah pernah jadi pernah aku pernah. lebih seringnya pakai yang namanya ChatGPT atau Google Gemini. Nah, waktu awal-awal aku kenal AI itu untuk konten, itu pas aku mau bikin skrip konten education yang public speaking itu crab mentality. Hmm. Nah, dari situ aku cuma coba brainstorming sama AI. Ini gimana ya cara penyampaian pesannya? Kalau misalnya AI kan emang nggak punya perasaan, tapi aku mau coba AI itu bikin poin-poinnya aja, terus aku kembangin pakai perasaan aku sendiri. Karena yang seperti kita ketahui, kalau AI itu memang nggak bisa
realisasikan atau menginterpretasikan dalam bentuk perasaan ke manusia. Jadi kita tuh harus paham poin-poinnya aja. Boleh pakai AI sebenarnya dalam membuat konten, tapi kita tuh nggak boleh sepenuhnya berpihak atau kita full pakai AI. Tapi boleh poin-poinnya aja. Terus kita kembangkan pakai perasaan kita sendiri. Nah, maka dari itu kalau misalnya aku brainstorming waktu itu yang mengenai menjauhi crab mentality ke orang, itu tuh AI malah menjawab kalau semisal footage yang pertama itu aku harus yang happy-happy dulu. Tapi aku mau coba footage yang pertama itu videonya aku bikin aku harus nangis dulu, harus sedih dulu. Karena kan kalau misalnya kayak yang happy sama temen itu otomatis itu bukan menyampaikan perasaan yang secara tepat, Hmm. secara tepat. Nah, otomatis aku tuh berpikir kayak ya udahlah aku pakai yang video aku yang nangis dulu aja gitu kan. Habis itu aku baru yang habis aku lepas dari teman aku yang crab mentality itu, aku bisa fokus, bisa berkembang, dan aku bisa merealisasikan mimpi-mimpi aku. Begitu awal mula aku pakai AI. Itu panjang sekali nah ya. Aduh, terima Iya, kasih. Keren keren keren. Nah, itu kan tadi adalah penggunaan AI di bidang untuk konten kreator Kak sendiri. Nah, iya, untuk sekarang itu kan temanya di Optimal AI sini itu atau Prom Like a Pro, tapi dalam dunia pendidikan. Kita akan lihat nih bagaimana sih dunia AI ini bisa berkembang di dunia pendidikan. Nah, aku juga mau nanya nih, gimana sih Kakak preferensi Kakak selama berkuliah di IPB, di KMN ini sendiri, gimana Kakak menggunakan AI? Mungkin Kakak ada PPT kan ya? Boleh ditampilin iya. mungkin ya? Tampilin PPT-nya. Ini langsung ke PPT yang pertama yang AI bukan untuk menggantikan manusia, tapi membantu manusia bekerja lebih efektif. Nah, Noval, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di program studi kita itu kan belajar banget yang namanya AI, karena kan Iya. kita berkaitan dengan media. Ya, apalagi kita tuh belajar bukan kita belajarnya tuh bukan berpengaruh secara penuh terhadap AI, tapi kita tuh meminimalisir namanya AI. Hmm. Nah, sebenarnya itu di sini aku udah ngasih beberapa poin-poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu AI itu membantu mencari informasi lebih cepat. Memang kita tuh kalau misalnya pakai AI itu informasi lebih cepat. Misalnya kalau misalnya zaman dulu itu kan kalau kita nyari sumber-sumber penelitian itu kan harus cari sesuatu. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan sekarang udah ada ChatGPT, udah ada Gemini, tinggal bilang aja, tolong carikan aku sumber referensi ini. Muncul tuh semua, mulai dari yang berita, Iya. mulai dari yang jurnal, itu kan muncul semua kan. Ya, itulah mengapa AI itu membantu kita mencari informasi lebih cepat. Terus yang kedua, bisa membuat rangkuman materi. Kalau dulu kita nonton YouTube sampai berjam-jam, sekarang itu nggak usah nonton YouTube berjam-jam untuk merangkum inti pesan dari YouTube itu. Nah, kita bisa download dulu atau tinggal salin link, terus kita minta AI untuk ngerangkum. Ah, Ya iya iya, kan? jadi langsung Iya, dirangkumin kan langsung keluar dirangkum. gitu. Bener, jadi kayak langsung cepet gitu. Terus yang ketiga itu membantu brainstorming ide tugas. Nah, biasanya tuh kalau misalnya aku ada tugas kuliah tuh kan pasti aku belum paham gitu kan. Karena kan sebagai seorang mahasiswa, kita itu harus yang namanya belajar sendiri gitu kan di Ya, luar. Iya, harus banyak nyari sumber referensi. Nah, dari situlah brainstorming, apalagi kita suka yang namanya bikin teks film. ah Ya, iya iya iya. nah, dari situ kita bisa tuh nyari ide tentang brainstorming. Tolong dong besok aku pengen buat teks naskah tentang film public speaking gitu. Nah, aku tuh langsung pakai AI terus habis tapi nggak sepenuhnya aku plek jiplek dari AI, itu aku kembangkan lagi tentunya pakai bahasa aku sendiri gitu. Terus yang keempat tuh membantu belajar bahasa. Sekarang tuh belajar bahasa juga nggak perlu les sebenarnya sih Kak. Tapi Hmm. kalau misalnya kita manfaatkan AI dengan baik, kita tuh juga bisa gitu. Misalnya nih, kalau dulu itu kita tuh harus download aplikasi, sekarang tuh bisa dari AI aja gitu loh. Kayak misalnya, tolong terjemahkan bahasa ini Hmm. dalam satu kalimat gitu. Nah, langsung satu kalimat gitu. Kalau dulu kan kita harus download atau beli kamus dulu kan. Hmm. Sekarang udah nggak usah ribet-ribet lagi karena udah ada AI gitu. Tapi aku reminder lagi jangan ketergantungan sama AI gitu karena itu juga nggak bagus. Terus yang kelima itu membantu membuat presentasi atau desain. Nah ini sih Kak yang paling berguna sebenarnya buat efisiensi waktu kita. Karena kalau Setuju misalkan setuju. lagi kepepet gitu, kayak tuh sebenarnya kalau AI sendiri sebenarnya ketahuan kalau misalkan pakai AI, tapi kita tuh bakalan belajar prom nanti habis ini biar kita tuh nggak
ketahuan juga atau enggak sepenuhnya tentang AI gitu, kita bakalan belajar. Karena juga kalau misalnya kita lagi kepepet banget, itu AI bisa nolong kita gitu. Kita tinggal kasih poin-poinnya ke AI dan AI itu bisa langsung bikinin desain PPT atau membuat presentasi desain kita seperti Setuju itu. banget Ya, nih, setuju banget, setuju banget. betul bang. Terus juga Kanopal, di sini tuh aku udah, tolong next slide. Di sini tuh aku ada ngasih 3 contoh nih. Jadi yang seperti kita Apa aja tuh? ketahui, ini ada 3. Jadi yang pertama itu kecerdasan buatan A. Nah, kecerdasan buatan A itu yang sering kita pakai umumnya, kayak ChatGPT, GPT. Blackbox, terus kemudian Gemini, Meta AI. Nah, itu yang sering kita temukan atau kita sering pakai di kehidupan sehari-hari tentunya. Kayak tuh 100%, nggak 100%, 90% tuh udah ketergantungan sama AI sih sebenarnya. Iya Jujur, kan, jujur, jujur. ya, Rasanya sendiri ya. nggak sih? Ya kan? Ya kan? Terus habis itu yang kecerdasan buatan B. Kalau kecerdasan buatan B ini biasanya terjadi di negara-negara maju seperti di China. Nah, kalau misalkan kecerdasan buatan B ini, itu tuh contohnya adalah robotika. Nah, contohnya kalau misalkan robotika tuh juga bisa pakai AI gitu. Jadi banyak banget robot-robot sekarang, Kak, itu yang tercipta dari AI sendiri gitu. Malah ada lomba-lombanya ya kalau sekarang tuh. Betul, ada lomba-lombanya gitu. Benar-benar. Bahkan sekarang ada brand ambassador Google, Ya. Google Gemini, dan itu juga sering mengadakan lomba-lomba yang berbau tentang AI. Oh iya ada Kak. Iya, betul. Hmm. Penting. Iya, terus kemudian kecerdasan buatan C itu pakai VR. Nah, kalau misalkan VR sendiri ini juga dia tuh terlahir dari AI, teman-teman. Jadi kan kalau VR itu nantinya bakalan ada layar gitu kan di depan mata kita, atau tentang animasi atau misalkan gambar gitu berbentuk dokumenter atau video. Nah, itu juga bisa terbentuk dari AI seperti itu. Jadi AI itu sebenarnya ganas nggak sih? Kenapa menurut kamu? Ganas banget jujur. Ini Ganas banget. yang kecerdasan buatan C itu yang ini nggak sih yang kayak Meta Watch itu ya, apa sih yang Meta kacamata yang gitu gini kan? Benar-benar Itu AI kan yang itu biasanya tuh kita buat nanti yang lagi dikembangin sama Facebook itu yang Meta iya, kan sama betul. Mark Zuckerberg itu ya. Ya, sebenarnya ini Hmm, bahaya kan, tapi ini ya. juga ngebantu kita. Iya, Iya kehidupan kan? sehari-hari bantu. Cuman emang ada dampak negatifnya sih. Iya, cuman nanti kita bakalan ketergantungan juga kalau misalkan kayak begitu terus Setuju, atau setuju, misalkan di setuju, next. setuju. Nah, tadi kan Kak Nopal udah mention nih, kalau misalkan kita tuh ada dampak negatifnya. Nah, tapi aku mau bahas tentang dampak positif AI terlebih dahulu. Nah, jadi di sini aku tuh udah ngasih contoh untuk ngeprom yang sebelum itu gambar KFC, yang before, ini after. Ini aku tuh bukan asli foto aku lagi makan KFC, bukan. Itu aku ngeprom. Aku tuh aslinya ini cuman ya udah duduk biasa gitu. Terus aku prom, tolong buatkan gambar ini dengan makan KFC. Nah, jadi KFC-nya tuh kayak real gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini kan awalnya kayak gambar animasi gitu ya kan Opal ya. Iya. Tuh. Jadi kayak KFC beneran gak sih? Aku Tuh. setuju, aku setuju. Ya kan kayak makanan beneran. Nah, jadi dengan AI pun kita tuh bisa belajar lebih cepat dan juga lebih praktis gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh bisa belajar lebih cepat dan praktis karena adanya kita bisa nge-prompt AI gitu. Terus yang kedua, itu membantu memahami materi sulit. Misalnya nih, kalau semisal Kanopal habis dijelasin dosen, itu kan pasti ada kalimat-kalimat yang kurang dipahami. Ya, Ya kan? ya, ya. Dan Kanoval sendiri pernah nggak sih nyari di AI gitu? Sering sih ya. Kadang Sering. aku kalau misalnya dari dosen dapat nih, apa kadang kalau dosennya ngasih PPT, itu biasanya aku ke AI terus aku suruh rangkum. Iya, aku juga sama. Apalagi kalau misalkan kita menjelang ujian. Iya, Itu kan PT banyak banget ya. banyak banget. Iya, PT banyak banget kalau misalkan dua kuliah. Terus habis itu kita itu langsung minta AI buat ngerangkum biar kita tahu poin-poinnya. ya, setuju, Yes. setuju, setuju. Jadi seperti itu untuk poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa atau mahasiswa. Di sini seperti yang contoh aku tadi nih, itu kita bebas berkreativitas, bebas berekspresi, tapi sebenarnya teman-teman, AI ini memang bisa membebaskan kreativitas kita. Namun di sini ada beberapa pihak ternyata yang dirugikan kan, Apa Opal. aja tuh, Kak? Contohnya kayak seniman, pelukis, Oh. kayak seperti kemarin aku tuh habis mengangkat film, aku membuat film judulnya itu tentang AI. Nah, ternyata setelah aku menganalisis, kakak tahu nggak kalau misalnya Ghibli itu ya Oh, seniman Ghibli, Ghibli, Ghibli ya. lupa aku namanya siapa ya? Ghibli, ya pokoknya seniman dari Miyazaki. Ghibli. Ya, betul. Hmm. Nah, seniman Ghibli itu sempat terganggu dengan adanya ChatGPT yang dia tuh desainnya sama persis dengan Ghibli.
Oh, Waktu itu yang sempat ada, orang-orang pakai ini ya, style-style Ghibli, ubah iya, ini ke style Ghibli apa sih? Ya, style-style ya, Ghibli aku tahu itu tahu ingat. sebenarnya merugikan pihak dari seniman itu sendiri kan. Nah, terus juga kayak desainer-desainer gitu. Dan ada beberapa aku tuh pernah lihat di X juga itu sempat ramai kalau misalkan AI sekarang tuh udah bisa desain tentang buat desain layout, terus desain mengenai stand-stand juga gitu. Itu merugikan yang namanya vendor juga teman-teman karena di situ kita tuh udah bisa nge-prompt sendiri gitu pakai AI. Jadi seperti itu. Sebenarnya di sini ada plus minusnya sih tentang AI. Ada pihak yang dirugikan, ada juga kita bisa dimudahkan dengan adanya AI ini gitu. Tergantung kita menyikapi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa untuk menggunakan AI ini. Terus yang poin keempat nih Kak Nopal, kita tuh bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan adanya AI ini gitu. Jadi nggak harus kita tuh kayak dulu lagi gitu. Kayak di kelas doang, di perpus atau di mana gitu kan. Sekarang bahkan di KP pun tinggal buka AI, rangkum ini nanti kita baca, kita ini kan ya. Ya benar-benar. Sekarang pun kalau misalnya nyari resep makan, belajar resep masak, sorry, resep masak, belajar masak pun bisa pakai AI. Oh iya ya, Iya kan? bisa. Iya, semuanya itu udah ada di AI itu gitu, teman-teman. Terus yang kelima, membantu meningkatkan produktivitas. Nah, aku mention dulu ya di sini ya. Jadi kalau misalkan kita dengan ada AI itu tuh kita sebenarnya bagus sih atau istilah tuh bisa kita tuh kan sebagai manusia kepo ya. Hmm. Kepo ini tuh artinya apa sih? Gitu ini maknanya apa sih? Dengan ada AI kita tuh bisa menjawab pertanyaan kita itu secara cepat dan kita bisa lebih cepat tahu gitu. Iya yang Jadi, awalnya dari buku kayak, aduh ini artinya apa ya? Cari-cari di buku halaman berapa sekarang cuman kayak tinggal iya, ketik ke AI langsung di ketik set keluar. keluar gitu banyak referensinya gitu. Oke. Kalau misalnya udah ada dampak positif, pastinya kita bakalan ngomongin dampak negatif tentang AI. Boleh tolong di next. Nah, dampak negatif tentang AI. Nah, jadi di sini aku ada sumber dari Universitas Medan. Itu berita negatif seputar kecerdasan buatan AI menyoroti penyebaran hoax, ancaman hilangnya lapangan pekerjaan, hingga resiko memicu penurunan kemampuan berpikir kritis manusia. Nah, tadi nih aku sempat mention nih Kanopal nih. Hmm. Kalau misalnya yang lapangan pekerjaan, Nah, nah, iya sih. misalnya ada beberapa vendor yang dirugikan atau desain grafis yang dirugikan, Grafis. iya desain grafis itu mereka merasa dirugikan karena adanya AI ini. Karena AI itu makin detail buat buat gambar gitu. Hmm. Jadi kita tuh kadang nggak bisa bedain yang mana AI, yang mana ini hasil desain dari desain grafis itu sendiri. Dan kalau misalnya aku lihat di TikTok, sekarang tuh udah banyak banget film yang dibuat dari AI. Iya Aduh, ya kan? ya tahu 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 tahu. Sumpah, aku juga awalnya tuh ngira itu bukan AI, tapi setelah aku lihat kok Kok kayak beda gitu ya, beda kayak gitu, kerasa. kayak kerasa bedanya gitu. Sebenarnya kita tuh bisa ngerasain perbedaan AI dan buatan manusia itu sendiri karena kita punya perasaan, teman-teman, Hmm. gitu. Karena kita bisa ngerasain itu perbedaannya dan dari film AI itu juga itu bisa merugikan yang namanya pembuat film gitu. Karena nggak harus bayar yang namanya aktor, nggak harus bayar yang namanya orang-orang di belakang layar, kameramen dan lain-lain. Karena udah ada AI, kita bisa bikin film gitu. Dan itu bisa menghilangkan lapangan pekerjaan gitu. Terus kemudian penyebaran hoax. Nah, dengan AI sendiri, biasanya nih AI itu bisa ngubah chattingan kita. Biasanya kita nggak ngelakuin chattingan ini, tapi ada orang gitu oknum-oknum yang aku pernah baca juga di Twitter ini sempat hype juga. Ya, jadi dia tuh minta tolong, tolong dong ubah nih kalimat teman aku yang chat WA-nya begini jadi begini. Tahu Itu tahu jahat tahu tahu banget. jahat banget Itu sih. jahat banget sih. Makanya itu terus dipublikasi sama dia, itu jadi berita hoax gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Makanya kita tuh harus berpikir dan bertindak secara bijak menggunakan AI. Jangan sampai kita tuh merugikan pihak lain gitu. Gak mau kan kalian yang kena sasarannya suatu saat nanti. Jadi kita harus bijak untuk menggunakan AI itu sendiri. Nah, terus kemudian yang paling penting nih, yaitu kemampuan berpikir kritis kita menjadi kurang. Hmm. Karena dengan kita klik AI, ketik AI itu langsung instan, langsung ada gitu muncul. Kemampuan untuk berpikir kita tuh jadi ketergantungan sama AI gitu. Setuju Jadi, setuju. ya kan? Jadi kayak, aduh aku mau buka AI aja ah. Jadi kurang gitu cara mencari Dikit-dikit triknya. AI, dikit-dikit Gemini, Dikit-dikit dikit-dikit game GPT, ini, ya dikit-dikit kan? AI. Iya betul. Nah, terus ketiga nih, poin ketiga, ini kita masuk poin ketiga, resiko plagiarisme. Nah, dari plagiarisme ini, kita tuh
dosen kita sebenarnya tahu kalau misalkan itu AI Mm-mm. gitu. Terus ini bahasanya AI banget gitu. Maka dari itu sebenarnya yang tadi aku mention juga kita boleh nyari di AI. Tapi poin-poinnya aja karena manusia itu sejatinya dia tuh punya yang namanya perasaan dan punya pengetahuan yang cukup luas gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengelola AI tersebut gitu. Oke, boleh tolong di next. Nah, AI adalah alat bantu, bukan pengganti usaha dan pemikiran manusia. Oke, boleh tolong di next lagi. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang strategi dan tips membuat prompt AI yang efektif agar kalian tuh nggak kena plagiarisme dan juga bisa meminimalisir yang namanya penggunaan AI itu. Gitu, oke. Yuk kita belajar optimalkan AI sesuai judulnya, Optimal AI. Optimal ya. Optimal AI. Boleh next. Oke, boleh tolong di next. Kanopal pernah nggak sih nge-prompt tentang AI gitu? Pernah sih, biasanya aku minta buatkan aku konsep untuk konten ini, buatkan aku kalau biasanya aku tuh gunain AI itu nge-prompt atau aku lebih sering intens gunain AI itu pas mau UTS. Oh Jadi iya. aku kumpulin semua PPT dari dosen dari pertemuan 1 sampai misalnya 14 atau sampai 10. Nanti aku minta sama dia dirangkumin dan buat kayak semacam kuis Oh gitu. iya, jadi kayak pertanyaan gitu ya. Iya, iya, jadi aku biasanya gitu, terus kayak biasanya aku kayak ini buatkan aku 10 pertanyaan kuis menggunakan materi yang ada di PPT ini. Seperti itu kalau aku biasanya Kak. Oh, tapi membuat Kanopal paham nggak sejauh ini? Aku sejauh ini paham aja sih Kak, kayak mungkin nggak terlalu sulit, cuman emang ada beberapa bahasa yang agak harus di iniin sih, jadi kayak nggak kayak kan AI itu kayak AI banget lah bahasanya ya. Ya, Jadi kita harus kayak mengerti sendiri-sendiri gitu kayak aduh dibaca lagi baru ngerti seperti itu sih kalau aku. berarti kalau misalkan prompt sendiri, menurut Nopal tuh apa sih? Prompt tuh kalau dari aku sih ya kayak semacam kayak perintah ataupun Instruksi, instruksi gitu kan. Iya. si AI gitu. Jadi kita memberikan perintah ke AI dan AI itu bisa ngerangkumin PPT kita ya. Benar-benar aku setuju itu. Oke, boleh tolong di next. Nah, karena kan tadi kan kalau Nopal sendiri sering ngegunain prompt juga kan, dan Mm, aku juga sering nge-prompt juga di AI. Nah, gimana sih sebenarnya kita tuh tips membuat prompt yang bagus agar kita itu nggak kelihatan plagiarisme banget gitu. Gimana tuh Kak? Nah, jadi di sini aku udah ada 3 formula nih. Yang pertama, jelas, detail, dan tujuan. Jadi jelasin dulu kita itu mau nyari apa gitu di AI tersebut gitu. Misalnya aku ini sering banget kalau misalnya Kanopal sering gak sih ke Dramaga? Sering, Sering sering. ya kan kayak BB Dramaga. Misalnya nih ya, kalau naik Gokar itu kan mahal ya lumayan low price. Ya, Kalau untuk anak kos, untuk ya anak kos untuk itu anak kos tuh mahal. low price. Aku tuh sering banget kalau misalkan berpergian jauh, aku tuh suka minta AI untuk nyari solusinya dulu. Nah, misalnya aku tuh pengen dari IPB Vokasi ke IPB Dramaga, itu aku minta tolong dong arahkan aku untuk ke IPB Dramaga dengan rute naik bis kita, bukan naik Gokar atau naik Gojek gitu. Mm-mm. Ya kan? Dengan harga yang lebih hemat gitu. Aku bisanya kayak gitu. Itu kan jelas ya. Terus detailnya juga. Detailnya itu kita meminta untuk AI itu mengarahkan kita dan memberikan kita tentang kita tuh sebenarnya mau naik apa gitu kan. Kita mau naik bis kita. Itu kan detail ya, detailnya. Terus tujuannya kita mau ke IPB Dramaga. Dramaga. Iya. Nah, langsung tuh AI bakalan ngejelasin kamu harus naik bis kita dengan tujuan ini. Nah, sampailah di Terminal Bubulak, kamu bisa naik angkot. Nah, dengan begitu, itu AI juga bantu kita untuk mendetailkan harganya. Jadi kan kalau misalkan naik bis kita itu tarifnya 4.000. Nah, Ya. kalau misalkan naik angkot, itu tarifnya 5.000 dari Terminal Bubulak ke IPB Dramaga. Jadi, yang awalnya kalau misalkan kita harus ngeluarin Gokar itu seharga 50.000. 50.000. Jadi kita cuma ngeluarin duit 9.000 aja dengan naik bis kita dan juga angkot ke IPB Dramaga kan. Keren banget bisa gitu ya. Iya kan, makanya bisa gitu. Makanya kayak AI itu menurut aku dia tuh bisa banget ngebantu kita untuk dalam perjalanan juga begitu. Oke, boleh tolong di next. Nah, inilah.
contohnya teman-teman yang barusan aku contohin, rute hemat ke IPB Dramaga tanpa naik Grabcar dan Gokar gitu. Kenapa pernah nggak kalau misalnya berpergian jauh tuh minta solusi AI dulu? Aku pernah sih waktu itu kayak kan aku nggak tahu ya pertama ke sini dari stasiun ke sini naik apa. Waktu itu aku lagi nggak ada Gojek waktu itu. Iya. Terus yaudah aku kayak naik angkot apa ya? Jadi aku kepikiran angkot karena buat biar lebih hemat juga kan dari stasiun alun-alun Bogor ke IPB Bekasi. Jadi aku kayak minta kayak AI eh, jika aku dari dari stasiun Bogor aku harus naik angkot apa untuk menuju ke IPB Pokasi gitu. Dan emang diarahin waktu itu aku diarahin kalau nggak salah angkot berapa ya? Angkot 05 nggak tahu 08 aku lupa. Pokoknya aku diarahin aku naik dan pas banget itu Pas aku banget. turun di depan dekat Pajajaran itu. Oh iya yang di sini. Iya Iya gitu. betul. Karena kalau misalnya kita nyari tahu angkot Bogor tuh banyak banget nomornya ya Iya, kan Opal ya. izin Iya angkot Bogor tuh. kan Opal bener. Banyak banget angkotnya. Oke. Boleh tolong di next? Nah, selain itu, selain kita bisa meminta untuk rute jalan, kita tuh bisa ngeprompt efektif untuk pembelajaran. Misalnya ini, sebelum kita mendetailkan yang 3 poin atau 3 rumus yang aku kasih tadi, misalnya sebelum nih, buat presentasi tentang lingkungan, pasti tuh AI itu bakalan gak detail untuk menjelaskannya. Nah, tapi sesudah coba deh teman-teman bikin dengan prompt seperti ini. Buat isi presentasi 5 slide gitu. 5 slide itu detail. Jadi AI itu bisa detailin kita tuh berapa sih maunya slide-nya gitu, poin-poinnya mau berapa juga. 5 slide tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan untuk mahasiswa dengan bahasa formal dan singkat. Jadi kalau misalnya yang sebelum nih, itu kan AI itu nggak tahu kalau misalnya kita mau pakai bahasa seperti apa, mau berapa slide, terus juga bahasanya harus seperti apa, dan untuk apa tugas kita gitu. Jadi kan di sini udah ada nih tuh 5 slide, terus dampak sampah plastik temanya, terus mahasiswa untuk mahasiswa, terus dengan bahasa yang formal dan singkat seperti itu teman-teman. Jadi harus jelas gitu kalau misalkan kita nggak pernah AI juga kan Opa. Setuju, setuju, setuju. Gitu. Oke, boleh tolong di next lagi? Nah, mengapa sih AI itu penting untuk menunjang belajar? Nah, sebenarnya tadi itu sempat aku mention juga yang positif dan negatifnya juga. Tapi AI itu sebenarnya berdampak banget untuk menunjang pembelajaran kita. Oke, boleh tolong di next. Jadi AI itu bisa sebagai partner belajar kita. Nah, AI itu dapat membantu memahami materi lebih cepat. Nah, dengan kita memahami materi lebih cepat, kita tuh lebih cepat dan tanggap mengenai materi yang bakalan kita pelajari gitu. Misalnya tadi juga pas ulangan tuh pasti banyak banget materinya, nggak bakalan kita hafalin dari bulan Januari ke bulan Mei itu kan pasti banyak banget yang perlu harus kita ingat. Nah, dengan ada AI, dia tuh bisa merangkum poin-poin dari materi-materi yang kita pelajari sebelumnya gitu. Terus yang kedua, itu membantu mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya lagi kepepet banget nih, kayak aku tuh minta AI tuh poin-poinnya, minta poin-poin tentang bisa misalnya besok aku ada presentasi mengenai public speaking. Nah, aku tuh minta AI untuk bikin poin-poinnya. Nah, dari situ aku kembangin nanti dengan bahasa aku, ya seperti itu. Terus yang ketiga, memberi ide baru. Misalnya nih Kanopal nih, aku tuh baru-baru ini, aku minta AI untuk ide jualan aku. Jualan apa tuh, Kak? Aku tuh jadi pengen bikin yang namanya jualan brownies. Dan kemarin Mhm. pas Festival Budaya aku juga pernah sempat jual brownies aku. Jadi itu adalah ide bisnis baru aku. Jadi aku tuh minta brainstorming awalnya gitu. Kalau misalnya target pasaran aku jual brownies itu di kalangan mahasiswa, sebenarnya efektif gak sih? Dan ternyata kalau misalkan dari AI sendiri itu katanya efektif. Dan kalau dari aku sendiri, aku kan bingung untuk menentukan harganya. Mulai dari harga modal, terus dari tenaga, itu juga aku brainstorming di AI. Jadi kalau misalnya udah sama harga modal, tenaga, aku dapat keuntungan berapa untuk dijual misalnya 5.000 gitu. Jadi Iya, ya iya. itu aku membantu. Kalau misalnya aku minta saran, oke nggak kalau misalkan dijual harga segini? Kata AI oke gitu. Terus aku di situ dikasih tahu kalau misalkan 25 pieces nih misalnya, itu bakal dapat untungan segini segini segini. Nah, jadi di situ aku bisa mendapatkan ide baru dari AI kan Noval. Hmm. Ya seperti itu. Ya kan cepat juga. Terus yang keempat itu menghemat waktu belajar. Jadi dengan adanya AI itu, kita itu tinggal nunggu 3 menit atau 2 menitan dengan kita ngeprom, itu udah keluar semuanya rangkuman materinya. Seperti itu.
Terus yang poin terakhir ini membantu belajar lebih efektif. Nah, kalau misalnya kita tuh belajar mengenai tentang AI sendiri, itu kita bisa belajar lebih efektif juga. Karena kita tuh dapat yang namanya mengefisiensi waktu juga. Terus juga dengan belajar efektif dengan AI sendiri, itu kita tuh bisa yang namanya kita minta AI untuk membuat kuis seperti Kanopal tadi. Terus membentuk soal-soal. Dengan kita kalau misalnya mau ujian sendiri atau besok mau ada materinya dari dosen, kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa ambis nih, itu biasanya tuh IPB kelas tuh sering dicek dulu Kanopal. Ah, Nah, iya, ya iya, IPB iya. kelas sering Setuju, dicek dulu setuju. sebelum besok itu mulai materi dosen. Nah, mereka tuh download dulu materinya. PPT-nya Iya, semua kan. PPT-nya. Dari pertemuan Nah, awal sampai akhir tuh, didownloadin tuh semua. Nah, setelah itu, mereka tuh coba brainstorming di AI. Biasanya kalau misalkan mahasiswa ambis tuh biasanya nanya gitu kan ke dosen gitu. Nah, mereka tuh malamnya tuh kayak, aduh aku pengen nanya deh besok deh ke dosen biar jadi mahasiswa ambis, mahasiswa aktif gitu. Terus mereka tuh brainstorming dulu di AI. Tolong dong buatin aku dari materi dosen ini mengenai pertanyaan yang bakalan besok aku jawab gitu. Nah, makanya, oh ternyata gini rahasia mahasiswa ambis yang sering nanya di kelas. Mereka tuh brainstorming dulu ternyata malamnya. Oh Iya, gitu. Pantes gitu. tuh. Demi Pantes nilai nah, A ya, demi nilai nilai A. A ya. Iya bener. Nah itu juga tergantung dari keberanian diri sebenarnya. Kalau misalkan mau nanya kayak gitu, ya, seperti itu. Tapi bukan balik lagi ya. Itu harus pakai bahasa kita sendiri. Boleh brainstorming dari AI, tapi jangan sama persis kata-katanya sama kayak AI. Itu pasti bakalan ketahuan banget Tuh, sama ketahuan dosen. banget sama dosen ya. Dosen Iya. kan bukan anak yang baru lahir kemarin ya. Bukan anak yang baru lahir kemarin. Bahkan guru-guru pun juga pasti tahu tuh kalau misalkan bahasa AI. Ya, Setuju, seperti setuju. itu. Nah, buat tolong di next. Nah, Kanopal pastinya AI itu bakalan berkembang di masa depan, ya Setuju. kan? Apalagi kalau misalkan kita dulu tuh belum kenal yang namanya AI. Jadi kita tuh lebih produktivitasnya lebih tinggi atau orang-orang zaman dulu tuh produktivitas lebih tinggi karena kita tuh belum ketergantungan sama yang namanya AI. Nah, ada apa sih AI di masa depan? Kita bahas mengenai AI dan masa depan. Yang pertama, dunia kerja bakalan mulai menggunakan AI. Setuju nggak? Setuju, setuju Setuju. banget aku. Setuju kan? Dunia kerja bakalan menggunakan AI. Nah, contohnya sekarang tuh udah ada yang namanya program studi Artificial Intelligence. Di PB pun udah buka. Di IPB pun udah Kebetulan ya. buka. Iya, S1-nya ada di baru Dramaga udah buka. buka. Betul, baru buka di Dramaga. Jadi kalau misalkan teman-teman minat nih prodi AI, ini sekalian kita promosi. Boleh tuh. Promosi. Tapi kebetulan pilihan kedua aku di SNBP AI sih. Oh iya, Iya, ini IPB juga. iya IPB juga. Cuman ya jodohnya KMN Jadi ternyata. tapi tetap belajar AI juga kan? Tetap Tetap belajar, belajar tetap AI juga, belajar. betul. Nah, itu teman-teman. Jadi di masa depan tuh bakalan kita yang namanya pasti ketemu AI terus karena Terus. prodinya sendiri tuh udah muncul gitu. Prodi AI itu sendiri udah muncul gitu. Terus juga dari teknologi-teknologi yang tadi udah aku kasih contoh, itu yang ketiga tadi itu kayak ada media AI, terus juga VR, terus juga udah ada robotika. Nah, itu bakalan menggantikan peran manusia juga untuk robotika. Nah, jadi kita tuh bagaimana gitu, tergantung manusia. Bagaimana kita caranya itu untuk mengoptimalkan AI itu sendiri gitu. Bijak nggak dalam menggunakan AI? Seperti itu. Ketergantungan nggak sama AI gitu. Terus yang kedua, skill menggunakan AI menjadi nilai tambah. Nah, kayak contohnya tadi nih, program studi AI. Hmm. Karena di masa depan tuh kita bakal ketergantungan oleh AI, otomatis lapangan pekerjaan yang menggunakan AI itu pasti juga makin luas dan makin banyak gitu. Nah, sekarang pun kalau misalnya kita kerja di media kreatif, itu nggak jauh-jauh juga dari yang namanya AI. Ya, Setuju, setuju. media Ya. kreatif itu gak jauh-jauh yang namanya dari AI. Bukan di sini aku tuh bermaksud untuk melabeli setiap media kreatif itu harus menggunakan AI. Enggak. Tapi beberapa dari kita, kalau misalnya udah nyentuh yang namanya media, kita itu pasti harus kenal yang namanya AI. Karena dari kita tuh nggak bisa mengenyampingkan AI juga. Karena itu kan teknologi yang ada untuk kita, untuk memudahkan kita. Kita juga nggak bisa mengenyampingkan AI sendiri karena AI sudah hadir gitu ya mau gimana lagi gitu itu membantu kita gitu jadi itu juga jadi poin plus sebenarnya kalau misalnya untuk konten kreator sebenarnya banyak sekarang yang pakai AI juga contohnya kalau misalkan di iklan-iklan TikTok itu kan keranjang kuning itu suka banget ada yang seliweran di aku konten-kontennya itu pakai AI Hmm. ya kan dan itu pun kita sebenarnya ada yang nggak kelihatan AI banget, ada yang AI banget gitu. Jadi semakin bagus promptnya,
Hmm. semakin menjadi nilai skill kerja gitu. Setuju. Aku setuju banget sih. Betul kan? Terus yang ketiga nih, generasi muda itu perlu belajar teknologi sejak sekarang. Sekali lagi, AI bukan cuman hadir di kehidupan kita. Tapi AI itu memang memudahkan kita dan kita tidak bisa mengenyampingkan AI secara sengaja. Karena suatu hari, meskipun kalian saat ini pun belum ada yang menggunakan AI atau tidak berkegantungan dengan AI, itu pasti suatu hari kalian tuh bakalan ngegunain AI untuk bekerja. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu. Izin. Izin. Oke, boleh tolong di next. Jadi, di sini aku mau ngucapin bukan AI yang menggantikan manusia, tetapi manusia yang mampu menggunakan AI akan unggul. Gitu. Jangan mau kan Opa kalau misalkan kita disetir sama AI. Jangan mau ya, jangan Jangan mau mau. ya. Jangan mau kalau misalkan kita disetir sama AI. Karena kalau misalkan kita disetir sama AI, kita bakalan kalah gitu. Memang dia hadir di kehidupan kita. Tapi kita jangan mau kalah sama kehadiran AI itu sendiri Setuju gitu. banget kata-katanya hari ini. Keren. Kalau misalkan dari Kanopal sendiri, tanggapan Kanopal tuh terhadap orang yang ketergantungan sama AI itu gimana sih, Kak? Menurut aku sendiri ini mungkin akan nyambung sama pertanyaan yang mungkin aku tanyain nanti ke Kak Talita. Itu tuh menurut aku karena mereka tuh Siap. belum siap untuk menghadapi atau mengikuti perkembangan zaman yang segala saat ini udah AI gitu. Dan emang kan terkesan kayak untuk saat ini tuh generasi-generasi sekarang tuh kayak yang instan gitu. Kan sedangkan AI kita kan kayak dapat instan gitu. Kalau zaman dulu kan ke perpustakaan harus nyari buku, referensi semua. Sekarang kan tinggal AI, Jiplak atau langsung tinggal ini carikan aku referensi untuk ini gitu kan. Bahkan mungkin ada beberapa kasus yang skripsinya pakai AI gitu kan, malah ada yang sampai ditahan lagi jasanya gara-gara pakai AI gitu kan. Ujian masuk kampus pakai AI. Ada juga, itu dia makanya. Nah, menurut aku tuh orang-orang yang seperti itu atau mereka yang kayak gitu tuh mereka tuh belum siap atau belum paham sih bagaimana cara menggunakan AI yang efektif dan juga benar gitu. Karena kayak mereka terlalu ketergantungan gitu dan bahkan tidak lepas dan kayak menjadikan AI ini sebagai tumpuan untuk mereka bisa grow up gitu. Dan Iya. itu salahnya. Jadi bukannya dibarengi sebagai pembantu untuk kita nge-grow, tapi mereka tuh kayak ini mah lagi aja gitu. Itu dia sih Kak aku. Dari situ kan, Nopal, ya sebenarnya kita butuh parafrase nggak sih? Butuh banget sih, Butuh. butuh kan. Biar nggak kelihatan AI banget kan. Bener. Jadi maka dari itu kita sebenarnya boleh kan ngambil poin-poinnya. Ya, Boleh. boleh. Sebenarnya kalau misalkan ngambil kalimatnya juga boleh, tapi kita harus memparafrasekan karena setiap manusia itu sekali lagi punya perasaan, Perasaan, punya hati. perasaan. Beda feel-nya ibarat. Beda feel-nya karena kalimatnya juga beda gitu. Dari AI, dari hati manusia tuh beda banget. Kita juga bisa ngerasainnya, ya kan? Benar. Aku setuju sih. Mungkin aku mau nanya juga nih ke Katalita. Aku mau lihat pandangan Katalita sendiri untuk AI dalam dunia pendidikan ini nih. Menurut Katalita, apakah AI ini harus masuk ke kurikulum pendidikan kita nggak? Atau nggak minimal mungkin AI ini harus dipelajari di umur mungkin SMP kah, di jenjang SMP, SMA, ataupun bahkan di SD mungkin sebagai bentuk kesiapan kita dalam menghadapi perkembangan zaman dan juga masa depan. Mungkin dari Katalita sendiri seperti apa? Oke, kalau menurut aku sih emang AI itu harus dipelajari sejak dini ya. Kebetulan juga tadi tuh aku habis turun lapang ke desa. Oh, Ya, kampus turun desa ya. lapang ke desa, kampus desa. Dan aku tuh ngelihat anak kecil di sana itu udah paham ChatGPT kan, Opal. Serius? Serius. Itu umurnya tuh masih sekitar 8 tahunan kalau nggak salah. Desa mana? Bukan desa sih, tapi aku kelurahan. Oh, kelurahan Ya, dapatnya. Yang kelurahan. deket mana Iya. kelurahannya? Kelurahan Kedung Halang. Oh, Iya. Kedonghalan. Tapi aku nggak ngebahas tentang AI, aku ngebahas tentang mental tadi sih. Cuman aku kan beberapa anak kecil aku ajak komunikasi dan interaktif juga kan, interaksi itu. Nah, mereka itu punya handphone Hmm. dan mereka itu aku tanya, kamu tahu AI nggak? Tahu Kak, gitu kan. Biasanya pakai apa gitu kan. Mereka tahu ChatGPT sama Gemini ya. Memang itu lebih umum digunakan kan. Kalau misalkan Gemini pun itu tinggal gampang, kita nggak perlu download. ChatGPT pun sebenarnya nggak perlu download sih. Tapi kalau misalkan Gemini itu dari bawaan Google itu sendiri, ya kan. Nah, Setuju. dari situ kayak aku tuh berpikir kalau semisal anak kecil itu kita harus sejak dini itu harus diberikan yang namanya pemahaman tentang AI.
Nah, sekarang tuh kan, Kanoval, sekarang Hmm. itu ada yang namanya kurikulum merdeka. Hmm. Nah, kurikulum merdeka sendiri, aku tuh paham mengenai sistem dari mata pelajaran itu ada yang namanya mata pelajaran IT. Ya kan, Ya ya, aku udah information ada. technology. Ya ada. Dan ternyata dari situ mereka belajar mengenai AI juga. Oh, udah masuk ya Iya, udah ternyata. masuk AI betul di kurikulum Merdeka. Dan dari situ aku pun juga setuju banget karena kalau misalkan kita diajar sejak dini cara penggunaan AI, kita tuh nanti jadi bisa meminimalisir yang namanya ketergantungan dan juga kita lebih bijak dalam menggunakan AI seperti Setuju itu. banget. Iya Iya, iya biar nanti benar. kalau misalnya suatu saat nih, kalau misalnya ujian kan sekarang sering banget pakai handphone ya. Iya, Nah, itu sebenarnya kalau misalkan pakai handphone itu nggak boleh pakai AI, teman-teman. jangan ya, jangan. Jangan. Itu harus jujur. Jujur. Kalau itu Iya, harus sebelum jujur. pakai link browser itu kan harus jujur murni dari hati kalian. Apalagi misalnya browser, Browser? terus di AI-nya di minimize, jadi nanti Ya. tinggal di scan tuh. Siapa tuh? Oh, siapa Nggak tahu. Aduh, Yang penting sih, aku nggak bilang. jangan sampai nanti di ruangan tiba-tiba menurut game ini, nah itu bahaya banget ya. Nanti si petugasnya keliling ruangan Ya, tuh. keliling ruangan itu bakalan ketahuan sih. Hati Ya, sih, setuju. teman-teman. Ini, aduh, inspiratif sekali kakak ini. Materinya sangat jujur. Menurut aku daging banget, nyampe. Kalau kata Nyampe. Kole, nyampe. Gitu. Nah, Oke. mungkin nggak hanya aku aja yang mungkin bertanya. Di sini aku akan ngasih kesempatan untuk kalian atau audiens yang ada di Optimal AI ini, di webinar Optimal AI ini. Misal kalian ada yang mau nanya nggak nih, misalnya tentang Katalita, menurut Katalita apa AI atau gini-gini seputar AI ataupun kalau mau nanya IG Katalita nanti di terakhir ya. Mungkin boleh di sekarang. Oke. Oke, di raise hand buat yang mau bertanya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, Mumpun ayo. ada kata Lita di sini untuk nanyain IG-nya nanti ya di terakhir aja. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Min, Min, ada yang mau nanya nggak, Min? Ada. Boleh, boleh, boleh. Siapa? Coba. Nah, Oke, boleh Kak Bintang. Boleh Kak Bintang. Langsung aja mau chat atau mau ini suara, boleh? Mau pakai suara aja nanyanya. Oke, boleh Kak Bintang. Gimana? Oke, makasih teman-teman atas kesempatan. Jadi mau nanya terkait dari AI sendiri. Eh, dari studi kasus, bukan studi kasus sih, mungkin itu dari hal yang terjadi secara langsung juga. Pas lagi presentasi webinar di prodi aku, dosen itu tuh emang sangat concern dengan penggunaan daftar pustaka ataupun jurnal-jurnal yang kita cari. Nah, di salah satu kelompok yang ada di kelas aku ini menggunakan jurnal yang dimana itu tuh literatur review yang dimana jurnal itu tuh emang menggabungkan banyak jurnal dan mencari titik tengahnya atau jawaban terbagus dari semua jurnal yang ada. Dan mereka tuh ditanyain sama dosennya, ini tuh sebenarnya apa sih abstraknya tuh apa, kesimpulannya tuh kayak gimana. Nah, karena aku sendiri tuh kadang kalau misalnya lagi kekejar deadline juga masih suka mencari jurnal ataupun Davbus lewat AI, gimana sih Kak tipsnya supaya jurnal-jurnal yang dikasih sama AI itu nggak fiktif? Karena AI itu sering banget ngasih jurnal yang fiktif dan malah ngaruh ke kita sendiri pas saat presentasi. Jadi gimana promptnya supaya promptnya tuh perfect dan juga nggak terlalu terlihat AI banget gitu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Bintang atas pertanyaannya. Gimana tuh kata Lita? Gimana sih supaya kita biar bisa nyari atau dapet jurnal dari AI entah itu ChatGPT ataupun Gemini, tapi nggak fiktif. Tapi aku jujur pribadi sendiri pernah dapet beberapa jurnal yang fiktif sih. Dan setelah aku cari-cari lagi ternyata oh iya nggak ada. Dan itu kena semprot sih sama dosen. Jadi gimana nih kata Lita boleh nggak sedikit tipsnya buat nyari misalnya atau ngebedain nih jurnal fiktif di AI pas kita nge-prompt atau lagi minta bantuan AI boleh. jadi lebih ngepromnya ya kayak gimana ya? Mungkin boleh. Kalau dari aku sendiri pun, aku juga pernah kena jurnal fiktif waktu aku nge-prompt AI. Nah, dari situ, kayak tuh harus yang namanya gunain 3 rumus tadi, teman-teman. Kayak tuh harus sesuai, terus detail tujuannya mau kemana, gitu. Ini siapa namanya? Bintang ya? Iya, Kak Bintang. Iya, seperti itu Kak Bintang. Jadi kayak tuh harus tahu tujuan kita. Jurnal itu kan banyak ya, bukan cuman jurnal berbentuk dokumen, tapi jurnal tuh ada juga yang berbentuk link. Kalau misalnya sumber-sumber tuh juga pasti kita ada yang namanya media, ya kan? Media mengenai berita atau channel-channel berita lainnya. Nah, kita harus jelas juga kita tujuannya mau cari jurnalnya kemana gitu. Dan kalau misalnya jurnal, aku tuh sebenarnya kalau jurnal itu lebih proper bukan ke AI, tapi aku kasih tips. Aku tuh sering nyari jurnal tuh di aplikasi script.
Oh, Ya, script. script. Mm-mm. Karena kalau misalnya dari aplikasi script itu pasti lebih 100% valid dan dia itu gak bakalan kena yang namanya jurnal fiktif. Jadi gitu, kalau misalkan tips dari aku untuk nge-prompt jurnal sendiri biar nggak kena jurnal fiktif, itu kita memang harus tahu tujuannya dulu. Dan pasti kan banyak banget jurnal-jurnal yang muncul setelah kita nge-prompt AI kan. Sekali lagi jangan males baca. Karena kalau misalkan kita malas baca, itu kita justru kena di jurnal fiktif itu. Jadi jangan dengan adanya AI ini, kita tinggal langsung asal copy paste jurnal untuk DAFPUS, tapi kita benar-benar menganalisis sekali lagi gitu. Sesuai nggak sama judul yang bakalan kita buat untuk materi kita atau untuk misalnya skripsi tadi ya, Mm. skripsi kita gitu. Atau penelitian kita gitu teman-teman. Dengan adanya AI ini memang mudah, tapi dengan adanya AI kita tuh sebenarnya harus menganalisis lebih dalam lagi. Karena kan kalau misalkan zaman dulu tuh pakai buku kan kalau untuk menganalisis. Dengan kita pakai AI, jangan semuanya jurnal itu muncul di AI, itu langsung copy paste aja. Jangan. Tapi kita tuh harus baca dulu satu persatu, ini mana sih yang valid mengenai untuk hasil kerjaan kita. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nge-prompt dari aku sendiri, ya tuh memang harus tahu tujuannya. Misalnya kita mau jurnalnya itu dari IPB University. Misalnya tentang jurnal makanan dan gizi. Tolong carikan aku mengenai jurnal makanan dan gizi dari IPB University Program Studi Manajemen Makanan Industri contohnya. Dari situ kan udah tuh, detailnya udah ada. Dari prodi apa, dari IPB University, terus kemudian dari judul jurnalnya mau apa gitu. Itu pasti kan udah selaras gitu kan. Itu juga selarasin sama topik yang bakalan kita pakai gitu untuk kita mengerjakan tugas. Jadi sekali lagi harus selaras dan harus jelas kita tuh mau nyari jurnalnya di mana gitu. Jangan cuman ngepromnya tolong carikan aku jurnal mengenai makanan bergizi gitu. Itu pasti yang keluar banyak banget dan pasti itu topiknya bakalan kemana-mana. Jadi kita tuh harus jelas dengan menggunakan 3 poin yang tadi yang aku kasih. Detail, harus detail, terus tujuan mau kemana, isinya mau apa. Jadi seperti itu. Apa kamu jawab, Kak Bintang? Gimana tuh, Kak Bintang? Apakah Jawab, terjawab? Kak Talita. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak Bintang. Jadi mungkin aku sedikit nambahin juga. Jadi kalian kalau misalnya ngejurnal nih, nyari jurnal entah itu di AI ataupun di ChatGPT atau Gemini gitu kan, kalian mungkin bisa double checking atau enggak Yes, verifikasi 2 langkah intinya. harus Jadi kita spesifik. iya spesifik. Jadi dari ngepromnya spesifik dan mungkin kalau udah dapet, kalian cek lagi di jurnal-jurnalnya apakah ini jurnalnya benar atau fiktif. Karena kalau kena semprot abis tuh harus ulang lagi tuh lapraknya Benar. gitu. So, kelas. Mungkin ada satu lagi atau berapa? Ayo, yang mau bertanya lagi. Satu lagi, boleh. Satu lagi. Lumayan nih. Ada Kata Lita, boleh. Oh, Lumayan nih. Arsya, boleh Arsya. Mau on mic, mau chat, boleh. Gimana? Mungkin ya, sekarang lagi di jalan Oke, Wah, kakak. walaupun di cara jalan Kak, kemudian sangat masyarakat. excited nih ya kayak. Iya, setuju banget. Respect. Respect. Gimana tuh, Kak? Pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya soal Boleh di chat aja mungkin Hmm? kalau di misalkan. era sekarang ini kan AI semakin sering digunakan mahasiswa ya kayak untuk mencari jawaban, terus juga membuat tugas, bahkan menyusun ide penelitian. Nah, jadi bagaimana solusinya agar penggunaan AI itu tetap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa membuat mahasiswa kehilangan kemampuan berpikir kritis atau kreativitasnya dalam kemandirian dalam belajar, Kak. Oke. Mungkin itu aja. Siap, terima kasih Arsya atas pertanyaannya. Jadi Kak Arsya tuh nanya, gimana sih cara kan AI itu udah masuk lah, udah masuk ke dunia pendidikan, udah terlibat nih. Seperti yang tadi Kak bahas juga kan. Gimana sih biar tapi kita tuh masih menggunakan AI, tapi kita tuh enggak Tetap berkualitas. ya tetap berkualitas, mandiri dan enggak ketergantungan sama AI gitu. Mungkin ibaratnya gini, pengguna AI yang cerdas. Nah, gimana tuh Kak AI yang sebagai cerdas. kita supaya menjadi pengguna AI yang cerdas itu seperti apa dari Kata Lita sendiri? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan tadi Kak siapa? Kak Kak Arsya. Arsya. Oke. Kalau ngomongin soal kualitas diri, itu kita tuh harus yang namanya tadi sempat aku mention juga meminimalisir yang namanya menggunakan AI. Oke, kata Arsya, kita tuh pengen jadi orang yang berkualitas, tetap kreativitas dan punya kemampuan berpikir kritis meskipun kita menggunakan AI.
Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita ingin mempunyai dua hal tersebut, aspek tersebut, kita harus pintar dan lebih bijak dalam menekankan diri kita. Ada timingnya, kita harus menggunakan AI saat ini. Nah, kita misalnya di suatu situasi yang benar-benar kepepet, itu bisa menggunakan AI. Tapi kalau misalnya gak penting-penting banget dan teman-teman bisa mencari referensi, bisa mengembangkan ide, kemampuan, usahain jangan pakai AI gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh, aku yakin kalau kalian lagi berdiskusi sama teman-teman kelompok kalian di sekolah, itu pasti kan kalian tuh gak boleh yang namanya buka handphone. Nah, di situ kan kalian bisa berpikir kritis sebenarnya dari kemampuan berpikir kalian. Jadi, meminimalisirlah AI gitu. Dan harus tahu timing sebenarnya sih kalau misalnya kita mau pakai AI itu kapan, terus juga kita menggunakan AI itu untuk apa gitu. Jadi ada batasnya. Ada juga kita harus stop untuk menggunakan AI gitu. Jadi jangan ketergantungan sih. Makanya tadi Noval juga sempat nanya, sebenarnya kalau misalkan kurikulum sendiri itu dimasukin AI, mata pelajaran AI itu sebenarnya oke nggak sih? Aku jawab oke. Karena kalau misalnya dari kurikulum sendiri, pasti kan bakalan ngajarin cara menggunakan prompt AI dengan benar, terus cara memanage dengan AI dengan benar. Terus kemudian kita juga bisa belajar secara lebih awal untuk menggunakan AI gitu. Itu bisa meminimalisir angka kita terhadap kemampuan untuk menggunakan AI secara ketergantungan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mengenai AI sendiri, sebenarnya itu dari diri kita sendiri sebagai manusia. Itu perasaan kita, teman-teman. Kalau misalkan dari kalian memang ketergantungan sama AI, itu sebenarnya nggak ada salahnya. Tapi janganlah kalian tuh harus sepenuhnya percaya sama AI. Karena AI itu bisa aja, dia itu sistem, dia bisa salah. Dia tuh bukan manusia, dia nggak punya perasaan dan dia bisa aja salah. Jadi teman-teman harus lebih banyak belajar, bukan cuma dari AI aja. AI itu cuma alat pembantu, bukan dia tuh alat sepenuhnya yang membuat kita mendapatkan informasi lebih banyak. Dia itu cuma membantu kita gitu. Dan sejatinya kalau manusia membantu membantu pun dia juga ada salahnya, apalagi sistem. Hmm. Ya kan? Sistem pun juga pasti bakalan salah, bakalan error gitu. Seperti itu kan Noval. Itu ke Arsya. Jadi aku juga ingin nambahin. Jadi kalau untuk menjadi pengguna AI yang cerdas tuh kita tuh harus pegang kendali. Megang Jadi kena. kita yang pegang kendali. Ya, Dengan adanya tadi yang dari kata Lita tuh prompt yang jelas, detail dan juga ada tujuannya, kita bisa membimbing atau minta bantuan AI itu kemana-kemana. Dan misalnya nih, kita udah nge-prompt, kita misalnya minta bantuan untuk tugas atau apa ABC gitu, udah keluar nih jawabannya. Mungkin kita juga bisa di sana untuk langsung kita ambil mentah-mentah tapi kita olah lagi. Jadi mm-mm. bukan hanya kita jadi ketergantungan terhadap AI, tapi kita bisa untuk berkolaborasi gitu. Betul Untuk sekali. jadi AI-nya itu bisa digunakan ibaratnya kayak untuk database. Jadi kita yang mengolah Ya. data ibaratnya gitu. Mungkin itu ke Arsya, mungkin apakah terjawab ke Arsya? Coba, terima kasih banyak ya Kak. Iya, terima kasih Kak Arsya. Hati-hati di jalan Kak. Jangan lupa ngopi Siap Kak biar Kak. nggak ngantuk. Siap. Oke, mungkin dari Q&A aku cukupkan aja ya Kak Talita. Oke, Aduh, udah baik. nggak ini ya nggak sadar tiba-tiba nggak kerasa banget Udah, udah mau beres aja iya udah ini mau beres webinar. aja. Gila. Tadi kita juga udah dapat beberapa materi yang daging dari Katalita. Mungkin kalau yang mau PPT-nya boleh nanti diinfoin aja Katalita. Mungkin untuk sekarang kita mau dokumentasi dulu bersama dari BPH dan juga jajaran-jajarannya. Mungkin dari ketua pelaksana dan juga ini boleh untuk ini. Jadi sekalian pemberian merchandise dan juga ini. Boleh kata Lita Oke, di depan. Kita ke depan. baik. Yang lain kalau mau ikut boleh on cam ya. Jelas.
Itu dia tadi guys, pemaparan materi dari Katalita gitu MC Kata. Terima kasih ya Katalita. Jadi Katalita di beres kampus desa ya? Iya, betul sekali. Aku habis Aduh. beres kampus desa. Makasih banget loh Kak udah mau nyempetin dan juga berbagi materi yang daging banget kepada kita semua. Terima kasih kembali untuk teman-teman kelas A1 yang udah Iya, ngundang aku juga. iya. Next time kita ngobrol lagi Kak Talita. Oke, nanti Nah, kita... buat yang kalian juga teman-teman, audiens kita semua, jangan dulu keluar karena di sini akan ada games yang menarik dengan hadiah yang menarik juga, nggak kalah menarik juga. Dan juga jangan lupa absensi untuk sertifikat yang mungkin nanti kan kalian butuh nih sertifikat lumayan nih. Nanti jadi jangan lupa diisi absensinya. Terus ada games yang mungkin akan nanti bimbing atau dihandle oleh kakak-kakak MC yang cantik gitu ya semuanya. Mungkin aku Nova Ramadan Mardika. Dan aku Talita Razana Fitri Oktaviania. Kalau semisal teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ke Instagram aku @talitarzn. Oke, Oke. kami izin undur diri semuanya. Dadah. Kakak panitia, mungkin link absennya bisa di-share lagi ya. Wah, gimana nih materinya teman-teman? Kak Naura bermanfaat banget gak sih? Bermanfaat banget sih. Jujur aku sih juga punya pengalaman sih terkait AI Apa tuh? ini. Aku tuh dulu pernah pas SMA itu pengen jualan kan Kak, kayak makaroni cheese gitu. Terus habis itu ternyata nih teman-teman, AI itu bisa loh ngerancang kira-kira modal yang dikeluarkan berapa dan juga dengan sekian gram itu tuh bakalan menghasilkan berapa pieces produk. Bener-bener secanggih itu AI sekarang kalau promnya benar. Makanya tema webinarnya ini Prom Like a Pro. Betul. Nah, kami mengucapkan selamat datang kepada dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Untuk Ibu Ernawati, MSI, kami persilahkan untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Talita sebagai narasumber kita. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar. Topik kali ini mengenai AI ya, yang harus diingat oleh kita, khususnya untuk mahasiswa. Kadang-kadang kita terlena dengan adanya segala ketermudahan ya, sehingga membuat kita malas. Jadi kata kuncinya adalah jangan tergantung dengan AI, tapi AI dijadikan sarana atau apa ya, alat bantu untuk kreativitas kita. Tadi sudah disinggung, dosen ataupun guru itu pasti tahu ya kalau ini hasil tugas ataupun apapun itu skripsi dan lain sebagainya, itu hasil AI. Namun teman-teman harus apa ya? Jadi jangan mentang-mentang udah nggak ada apa-apain sama dosen ataupun guru. Tapi dengan adanya AI itu jangan plek jiplak banget dari AI, kemudian teman-teman ya udah langsung jadi dari AI itu enggak. Tapi hasil dari AI itu sebagai alat bantu sehingga kembangkan kreativitas teman-teman yang dipandu atau yang dapat bahannya itu dari AI. Contohnya misalnya untuk skripsi atau apa jurnal ya. Bingung nih kalimat untuk menjabarkan ini apa, akhirnya nanya ke AI kan. Nah, jangan langsung copy paste yang dari AI itu, tapi oh ini kata kuncinya ini, nah sama teman-teman dikembangkan lagi narasinya. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman, kakak panitia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya, sepatah dua kata. Nah, karena tadi kita udah lebih banyak berpikir dan belajar tentang prom, sekarang waktunya masuk ke sesi yang gak kalah seru nih. Bener banget, seru banget nih pasti. Yaitu sesi games. Jadi teman-teman tetap semangat karena akan ada aktivitas interaktif yang santai dan menyenangkan. Bener, games ini juga berhadiah nggak sih Kak Naura? Betul. Nah, untuk memandu jalannya games, kami persilakan kepada Kak Putri dan Karisa. Satu, dua, tiga. Halo semuanya.
Oke, jadi kali ini kita bakal yang memandu games pada sesi ini. Nah, jadi teman-teman, teknisnya itu, jadi games kita ini adalah tebak gambar, yang dimana nanti kita bakalan memperlihatkan sebuah gabungan gambar yang kalian harus tebak apa sih kata-katanya. Nah, jadi teknisnya adalah di sini kita akan menampilkan gambarnya, lalu kita akan memberikan waktu sebanyak 30 detik, tapi sistemnya ini tuh cepet-cepetan. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian udah bisa menebak sekiranya, kalian bisa langsung raise hand, dan nanti di akhir kita akan mengambil satu pemenang, yang dimana pemenangnya itu adalah orang yang terbanyak mendapatkan poin dari games tersebut. Oke, mungkin kita bisa langsung ke contohnya dulu aja kali ya, biar mereka punya gambarannya. Oke, di sini kan ada gambar, sebuah gambar ya, dua gambar. Nah, ada yang bisa Tebak jawab nggak nggak nih? kira-kira nih? Itu kamera Kira- ya. Eh, iya, Oh. tapi boleh raise hand dulu ya nanti Iya. sistemnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh raise hand dulu. Nanti dikasih waktu 30 detik, lalu raise hand terlebih dahulu, baru boleh bisa jawab. Iya, seperti Oke. itu. Mungkin karena udah ada yang paham, dan mungkin yang di rumah bisa kasih reaction kali ya. Kalau misalkan udah ngerti. Iya. Oke. Oke, makasih. Mungkin kita bisa langsung ke gamesnya aja kali ya. Kita bisa langsung mulai. Nah, di soal pertama, kita kasih 30 detik dulu ya. Kira-kira ada gak nih yang bisa nebak? Kalau ada yang bisa tebak bisa langsung raise hand ya teman-teman. Iya, oke. Oke, bintang. Boleh. Jawabannya. Bismillah komputer. Komputer. Kenapa tuh bisa jawab komputer? Karena itu kan ada kompor. Tapi O sama R diganti sama U itu jadi kompu. Terus ini per, tapi P-nya diganti sama T jadi komputer. Oh, keren, Keren keren, banget. keren. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin boleh langsung ke soal kedua. Iya benar. Nah, ini gampang banget sih. Parah banget kok. Ada yang nggak bisa jawab. 8. Ayo nih. Masa belum ada? Kira-kira apa ya? Oke, boleh Dimas. Oke Kak, yang menurut aku sih ini tuh jawabannya ChatGPT. Oh, ya, soalnya gampang banget ya. Oke, boleh langsung ke soal ketiga. Nah, ini apa ya kira-kira? Pada tahu gak ya? Ada gambar otak Dan handphone. apa? Siapa? Elvarash, kamu mau jawab kah? Gampang sih ini seharusnya kalian bisa. Atau siapa? Dimas. Saya lagi Kak. Oke, menurut aku sih ini jawabannya kayaknya smartphone Kak. Wih, keren, 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 keren. Oke, kita langsung ke soal keempat. Nah, ini nih, kira-kira apa ya? Oke, siapa yang Banyak ya. Wah, banyak banget. Kayaknya gampang banget ya Kayaknya gampang gamenya. banget deh.
Ya boleh. Alfarash mungkin boleh ngejawab. Laptop Kak jawabannya. Laptop, coba benar gak ya? Yeay, benar. Oke, soal kelima. Nah, ini kayaknya agak susah sih. Oke, siapa nih tadi? Dimas, Mungkin boleh dari sini Dimas yang paling ini. Mungkin Dimas boleh jawab. Oke Kak. Eh, ini kan buah, A-nya diganti di jadi Budi. Ya. Dora, A-nya ganti E jadi Dore ditambah Mi. Jadinya Budi Doremi Kak. Oh, benar, benar, benar. Oke, lanjut ke soal keenam. Nah, ini mungkin kayaknya agak lumayan susah. Kira-kira ada yang tahu gak? Oke, bintang. Apakah kamu tahu? Em, ini T, terus ayam, Y-nya diganti N jadi tanam. Nah, terus ini ada sawi, sama T jadi tanam sawit. Apakah Coba, benar? benar gak ya kira-kira? Bentar ya. Oh iya, oke, benar. Oke, kita lanjut ke soal 7, yaitu soal terakhir. Nah, ini gambarnya banyak banget. Kira-kira ada yang bisa jawab gak ya? Oh my God. Oke, kalau di sini Alvaras yang duluan. Bubur kacang hijau Kak. Oh, benar gak ya? Coba kita lihat jawabannya. Oh, benar. Oke, ini kita udah di soal terakhir dan kita bakal ngumumin siapa yang mendapatkan poin terbanyak. Nah, oke teman-teman. Jadi ternyata yang mendapatkan poin terbanyak yaitu adalah Dimas mendapatkan 3 poin. Yeay. Oke, Dimas, selamat ya. Mungkin buat yang lain maaf kalau misalnya kurang cepat atau apa. Mungkin sekian dari kami. Dah. Wah, seru banget gak sih gamenya tadi, Naura? Iya, bener banget. Selamat ya kepada Kak Dimas karena telah memenangkan nih tebak gambar kali ini. Betul. Dan selanjutnya kami ada sesi absensi teman-teman. Boleh dilihat barcode di layarnya. Pengisian absensi selama 5 5 menit. Boleh dari sekarang. Absensi ini untuk sertifikat Iya, ya. nantinya kalian jika mengisi absensi ini, nanti kalian mendapat sertifikat.
teman-teman udah ngisi nih absensinya, boleh dong kalau yang udah isi untuk reaction nih di bawah sini, love atau tanda apa aja deh. Biar rame ya Ya, hasilnya. emoticon apapun kalau kalian Betul. udah mengisi absensinya teman-teman. Boom, share. Biar kelihatan nih mana yang udah absen, mana yang belum. Waktu absensi sekitar 3 menit lagi ya teman-teman. Oke teman-teman udah absen semuanya. Boleh mungkin yang belum masih kita tungguin nih sekitar 2 menit lagi. Boleh ayo jangan sampai ketinggalan absen. Ditemenin temennya. Dibangunin temennya, ditemenin temennya. Nanti nggak dapet sertifikat. Iya, sayang banget nih udah 2 jam duduk-duduk Zoom nggak dapet sertifikat nih teman-teman. Boleh banget yuk di absen biar kakak-kakak panitianya gampang ngedatanya. Sepertinya sudah semua nih kan Natali. And time's up nih. Terima kasih untuk Future Innovators yang udah menyempatkan waktunya mengikuti webinar hari ini. Gak kerasa nih, kita udah berada di penghujung acara webinar Optimal AI from Like a Pro. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kami, dosen pengampu mata kuliah literasi digital, panitia, dan seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan memberikan manfaat dan wawasan baru tentang bagaimana memanfaatkan AI secara produktif, bijak, dan bertanggung jawab untuk mendukung pembelajaran kalian nih. Kami juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung kami melakukan kesalahan, teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya dan tetap semangat belajar serta berkembang bersama teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can remember how your touch was so tender, it told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear